Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam GKK Menyapa. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Mari ya Tuhan, biar Engkau yang bersabda kepada kami, karena kami mau siap diajar dan belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka firman Tuhan. Kita melihat dari Kisah Rasul pasal 17 yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai yang ke-34. Namun saya akan bacakan saja di ayat yang ke-23 dan yang ke-34 saja. 23 dan 34 saja. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai 34 ini, konteksnya ialah pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus kepada orang-orang di Athena yang memang terpelajar tetapi mereka politeis, menyembah banyak dewa. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana Paulus melakukan hal itu, Saudara? Yang pertama, Paulus memanfaatkan budaya lokal untuk jadi jembatan. Paulus memanfaatkan budaya lokal orang Athena sebagai jembatan untuk membuka komunikasi dan untuk didengar oleh mereka, Saudara. Lalu budaya apa yang dimanfaatkan Paulus? Ada dua. Yang pertama, Paulus mengakui sisi religius mereka dengan tidak langsung mengecam berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Sebab jika ini dilakukan, Saudara, maka kesempatan untuk memberitakan Injil langsung tertutup. Dan yang kedua, Saudara, Paulus memanfaatkan pemahaman mereka akan Allah yang tidak dikenal dengan menunjukkan siapa Allah yang sejati itu bagi Paulus dan tentunya juga bagi mereka. Jadi saudara, penting bagi kita untuk cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati, agar Injil boleh disampaikan dan tidak menjadi batu sandungan, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Paulus hanya menabur dan tidak terganggu dengan hasilnya. Lalu bagaimana respon orang-orang Athena terhadap Paulus? Responnya yang ditunjukkan ternyata memang tidak seperti yang diharapkan, saudara. Ada yang mengejek, ada yang menolaknya, dan tetapi juga ada yang percaya memang. Nah, kecewakah Paulus dengan hasil yang seperti ini, saudara? Ternyata sama sekali tidak, saudara. Kenapa? Karena Paulus mengerti bahwa bagiannya adalah menabur benih Injil. Dan selebihnya adalah bagian Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati manusia untuk membuat mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, biarlah saudara, cara Paulus ini menolong kita dalam memberitakan Injil dengan cara yang benar dan bijaksana. Dan menyerahkan semua hasilnya hanya pada karya Roh Kudus Tuhan saja. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Mari ya Tuhan, tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu itu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga seluruh aktivitas kegiatan yang kami mau kerjakan, lakukan sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan sungguh yang ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.